muslimin wal muslimat yang tetap senantiasa berpegang kepada ajaran yang dibawanya. Pada kesempatan malam hari ini kita memang dalam kondisi keadaan yang ya guru kita masih berhalangan, belum bisa hadir. Kita memanfaatkan pertemuan ini sama-sama kita memberikan kultum, dan utamanya saya banyak bersyukur sekali bahwasanya Pak RW di sini, sahabat kita, dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang memang apabila Pak Ustadz berhalangan juga di lingkungan di masjid. Terus terang saya tuh amat iri terhadap Pak Luli ini. Saya notabene tahu banget Pak Luli itu awal ngaji, walaupun saya kan lebih dulu ngajinya Pak Luli daripada saya. Pak Luli itu mempunyai grafik yang bagus, cepat. Alhamdulillah bagus. Ya. Ya, itu juga dibandingkan saya mungkin ya kesempatannya juga dalam perjalanannya ternyata saya melangkahnya sejengkal-jengkal, Pak Luli ternyata hasta begitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Semuanya malah lebih niatnya. Maka itu kita coba ya, sahabat kita banyak yang nggak hadir, mudah-mudahan kita isi materi pada malam ini kita sambung-sambungin aja ya. Ya ini tentang ya kembali lagi tentang sakit. Kita alangkah baiknya kita mencoba mengambil hikmah atau nikmat di balik sakit. Kita kembali, siapa sih manusia atau kita lah yang nggak pernah sakit? Kayaknya nggak ada. Atau apakah kita selama hidup ini sakitnya baru 10 kali atau 100 kali? 10 kali atau 100 kali aja itu masih sedikit. Seperti saya mungkin karena bolak-balik jauh bisa tiap minggu sakit. Pulang masuk angin sakit. Jadi di mana letak nikmatnya gitu? Kita harus membalik dulu. Di balik sakit ini ternyata ada nikmat. Kita hidup, siap atau enggak siap, kita akan menghadapi situasi yang berbeda. Ada enak, ada nggak enak. Mungkin ya kalau yang nggak enak kita tahu sakit, salah satunya, dan yang enak itu sehat. Tapi ternyata kita nggak bisa mengharapkan kita sehat terus. Pasti ada sakitnya. Itulah ternyata harapan kita itu nggak sebanding dengan kenyataan. Juga dalam menyikapi sakit, beruntunglah orang-orang yang bisa dekat kepada Allah, karena dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Dan sangat rugilah orang-orang yang menyikapi ketika sakit itu dia malah mendapatkan murkanya. Padahal kan sakit itu pasti kita akan merasakannya, baik sedikit ringan atau yang berat. Dari seluruh anggota tubuh kita,
punya potensi untuk sakit. Ambillah. Salah satunya kita contohlah sakit gigi. Kecil sekali sakit gigi ini. Sebagian kecil dari jumlah gigi kita yang banyak. Tatkala kita kena sakit gigi, ternyata tubuh kita semua ikut berpartisipasi. Kita sakit gigi, mata kita berpartisipasi dengan mungkin nangis gitu ya. Sakit gigi. Lalu tangan kita juga refleks, ikut mengelus-elus kita sakit gigi. Lisan kita juga pasti mengaduh sambil mengelus-elus. Lalu kaki kita pun bereaksi untuk mencari obat, entah itu ke dokter atau ke rumah sakit. Bayangkan dari yang sakit yang sekecil itu, tubuh kita itu refleks, partisipasi semua turut serta. Bagaimana mungkin kalau kita hanya dalam menerima sakit ini, ternyata banyak orang yang tidak berbeda-beda menyikapinya. Dalam sakit ini masih ada nikmat, mungkinkah itu? Dari yang kecil aja kita udah ini, sampai kalau penyakit yang berat lagi. Nah ternyata ya beruntunglah, ada orang yang beruntung. Kita bandingkan gini, orang yang ada si A dan si B. Si A ini dan si B mempunyai penyakit yang sama, lalu tingkat kronisnya juga udah sama, masuk rumah sakit yang sama, dengan obat yang sama dan dokter yang sama. Mungkin kalau orang yang beruntung, si A, kita ambil contoh orang yang beruntung. Tatkala dia merasakan sakit, maka dia akan lebih banyak diam dan berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tapi sebaliknya si B, isinya itu keluhan dan keluhan. Aduh sakit. Ngeluh terus. Iya. Kalau kita walaupun udah tua juga kadang suka, karena dekatnya kita hubungan dengan ibu, aduh ibu gitu. Padahal kan apabila kita tanya kondisi orang yang mengeluh dan yang tadi bisa berzikir, perasaannya apa? Sama. Tanpa merubah rasa sakit. Gitu. Namun ada orang yang bisa memanfaatkan kesempatan sakit itu menjadi nikmat yang bisa diambil. Kita masuk pada materi. Coba. Yang pertama, nikmat orang sakit itu adalah akan diampuni dosa. Oh, ternyata besar sekali ya. Dia dibalik sakit, kalau yang tadi mungkin wah Allah akan murka. Tapi kalau yang bisa memanfaatkannya akan mendapatkan satu nikmat, mendapatkan pengurangan dosa.
Siapa sih kita yang nggak punya dosa? Siapa sih yang dosanya paling ringan? Kita semua banyak dosa. Makanya sebetulnya satu kesempatan yang baik tatkala kita sakit, dengan sendirinya otomatis Allah menggugurkan dosa kita. Semakin sakitnya itu berat, dosa yang digugurkan oleh Allah itu semakin besar. Kalau sakitnya cuma ya pilek atau apa, mungkin ya kecil-kecil aja ngugurinnya. Kalau ibarat daun cuma berapa helai aja yang. Dari mana kita tahu itu? Kita nggak jauh dari pesan dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma yusibul muslim min maqabin wala waqabin wala hamin wala hazan wala adza wala gham. Andaikan seorang muslim dihadapkan dengan ujian oleh Allah berupa kelelahan, lalu dengan sakit, dengan kesedihan, dan dengan kekhawatiran, gangguan, dan kesusahan, hatta sampai-sampai hatta saukahu yusakuha, saukati saukah kan, hatta saukah yusakuha. Jadi yang tadi dari yang paling berat-berat, kelelahan, sakit apa, sampai yang terkecil yakni tertusuk duri, illa kafarallahu biha min khotoyahum. Orang yang diberikan musibah seperti yang dalam hadis ini, yang tadi semua dalam hadis ini, Allah nggak melupakan, Allah memberikan ganjarannya berupa menghapus dosa-dosanya. Walaupun ada tingkat penderitaannya ya, itu sesuai dengan tingkat penderitaannya. Jadi intinya makin berat sakit itu, makin besar dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah. Untuk itu ya kita hubungkan ya, kita semua hidup ini ingin berakhir dengan baik di dunia, dan di akhirat itu dengan bertemu dengan Allah juga dengan bersih. Karena asalnya kita bersih, harus bersih juga ketemu Allah. Dengan sendirinya ini sebetulnya dalam sakit ini kesempatan yang baik untuk menggugurkan dosa, membersihkan dosa. Karena yang paling ringan, paling ya sederhana kita menggugurkan dosa ketimbang nanti kita di akhirat. Sebelum bertemu Allah, kalau kita masih kotor kan harus mampir dulu. Sebetulnya harusnya kita berbahagia gitu, bersyukur. Kesempatan yang ringan ini. Makanya kalau kita kembali lihat pada sejarah, pada sirah-sirah, ulama-ulama terdahulu itu merasa amat bersyukur kepada Allah tatkala sakit. Bisa begitu ya? Apa kita semua udah bisa ya menempatkan
syukur kita tatkala kita menderita sakit. Terus terang ya kita emang berat. Itu juga bukan berarti kita apa, untuk menggugurkan dosa kita ya kita minta dia sama Allah penyakit yang berat, kayaknya nggak mungkin juga ya. Jadi kesempatan yang paling berharga, yang paling ringan yang kita lalui untuk membersihkan dosa ini antara lain sakit. Yang utama yang menggugurkan dosa ya yang sebelumnya kita juga tahu dalam taklim ini taubat. Yang kedua mungkin ya amal soleh ya. Dalam kesempatan ini adalah musibah atau sakit. Jadi ulama terdahulu itu sangat meyakini sekali dengan hal ini. Dia bersyukur kepada Allah karena dengan sakit itu akan menggugurkan dosa. Tapi sebaliknya, kita ini yang mudah-mudahan kita bisa mencontoh itu, tapi juga contoh yang positif terhadap ulama tadi, dan juga kita berhati-hati juga pada contoh yang sebaliknya. Apabila ada orang yang perilakunya senang maksiat, sering berbuat dosa, lalu Allah tidak pernah memberikan sakit kepada dia. Hati-hati ini. Justru dia makin kaya raya, makin wah lah. Jangan-jangan kan di sini Allah justru akan melipat gandakan siksanya nanti di akhirat, karena dia nggak diberikan kesempatan untuk membersihkan dosa. Ini yang paling ringan kita nih. Kita langsung aja. Jadi sakit itu yang pertama, hikmahnya atau nikmat kita sakit ini adalah bisa membersihkan dosa. Mudah-mudahan kita banyak isi dengan zikir-zikir dan menerima dengan baik tuntunan. Yang kedua, kita langsung melangkah kepada sabar. Di balik sakit itu ada satu kata sabar yang bisa kita ibaratkan. Sabar ini adalah berupa mesin produksi pahala. Sabar bisa kita istilahkan adalah mesin produksi pahala. Artinya apa? Dengan sabar tatkala kita sakit, atau dengan sabar itu bukan hanya untuk sakit, adalah satu perbuatan atau ibadah yang karena dia merupakan mesin produksi pahala, bisa kita produksi terus pahala itu mengalir tanpa batas. Tanpa batas ya. Tanpa batas di sini adalah, coba kita lihat di kebiasaan kita, kalau tentang sabar, kalau sakit ya sabar, tapi kan sabar ada batasnya kata gitu. Bagaimana kalau sabar sampai di mana dong batas sabar kalau kita sakit, kalau kita dengar nasihat orang gitu. Nah ini kayaknya ada ada kekacauan nih. Nanti kita ketemu dengan ketentuan sabar itu berdasarkan ayat suci Al-Quran itu. Kalau sabar ada batasnya, maka pasti pahalanya juga ada batasnya. Bayangin, sabar itu diibaratkan seperti mesin produksi pahala. Bayangkan kalau dia memang terbatas, pahalanya juga terbatas. Makanya sabar yang paling benar adalah tidak ada batas. Sesuai dengan pahalanya juga, sabar itu tanpa batas.
Yuk kita buka janji Allah bahwasanya sabar itu tanpa batas. Kita buka di surat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat surat berapa Pak Sugeng? 39 ya? Ayat 10. Surat 39 ayat 10. Kita lihat di bagian akhir ayatnya itu, innama yuwaffas sabiruna ajrohum. Sesungguhnya hanya orang-orang yuwaffas sabiru, hanya orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan bigoiri hisab, tanpa unlimited, itu tanpa batas. Artinya kan seperti mesin produksi. Bayangkan ibadah-ibadah yang lain, sholat mungkin nilai pahalanya 10 sampai 700, sodakoh juga begitu, amal soleh yang lain mempunyai batas gitu. Tapi dalam sabar ini, makanya amat salah kalau dibilang sabar itu ada batasnya gitu. Kalau lihat ayat ini berarti kan nggak bigoiri hisab. Nah, dalam sabar ini kita bisa mengambil salah satu contohnya. Dalam sabar sebetulnya masih ada lagi yang berpeluang lebih baik daripada sabar dalam menerima musibah ini. Tentunya orang-orang elit ini, kelompok elit disebut orang yang ridho ya. Kalau sabar mungkin kita nerima musibah tapi masih merasakan sakitnya, masih ada. Tapi kalau orang ridho, mau ditimpa musibah atau enggak tetap aja plong, biasa aja gitu. Kita pernah mendapatkan satu pelajaran yang dia bisa plong, sabar. Contohnya ya dari sahabat Ali. Kemarin juga bagus banget tuh materi yang dari Pak Luli itu. Sahabat Ali kan terkenal dengan pintu ilmunya itu. Sahabat Ali kan pernah dalam perang itu tertusuk panah ya. Masya Allah. Tatkala dia mau dicabut itu, jangan sekarang dulu kamu cabut. Tunggu saya waktu sholat baru cabut itu panah. Masya Allah. Orangnya udah level tinggi seperti itu, jadi waktu akhirnya sahabat Ali itu sholat dicabut, walhasil dengan khusyuknya sholat, konsentrasinya yang dekat dengan Allah, nggak ada rasa itu. Satu lagi yang punya pelajaran begini adalah kalau nggak salah sahabat siapa? Ibnu Jubair. Ibnu Jubair lebih parah lagi. Dia waktu pulang perang itu kakinya luka sampai busuk. Terus diobati oleh dokter ya, dulu tabib kan. Akhirnya dia nggak sembuh-sembuh sampai kesimpulannya harus diamputasi. Ya silahkan kalau memang kesimpulan itu harus diamputasi, tapi berikan waktu untuk mengamputasinya, jangan sekarang. Seperti sahabat Ali tadi, tunggu sholat saya sampai khusyuk baru lakukan. Sama, tatkala sholat akhirnya dipotong itu kakinya, karena mau dipotong menjalar kemana-mana. Setelah diamputasi, jangankan teriak, suara aduh aja nggak ada.
Gimana kita? Udah sampai situ belum ya? Seperti sahabat Ali dan Abdul Jubair ini. Ibnu Jubair, Abdullah bin Ibnu Jubair. Kita anggap bagus. Ya. Kita anggap zaman sekarang. Enggak nih, sholat kita juga kualitasnya kan. Aduh, jangankan yang gitu, orang ada digigit nyamuk aja masih terasa gitu kan. Ini, jadi orang-orang yang sabar itu akan mendapat pahala yang tiada batasnya, karena sabar adalah merupakan mesin produksi pahala. Hikmah yang ketiga atau nikmat yang ketiga, sakit ini bisa menyadarkan diri kita dari kelalaian. Kita selama ini kayaknya seringkali mendapatkan nikmat dari Allah banyak sekali, sehingga kita banyak akhirnya membuat kita terlena dengan nikmat-nikmat itu. Lalai. Kalau apabila orang sudah banyak nikmatnya, lalai, orang lalai itu kalau yang udah parah, kayak disenggol juga udah nggak berasa. Kayak harus diapain tuh? Dipentung kali baru berasa, dipukul atau ditabrak kali baru berasa. Orang yang udah terlalu lalai, dicubit itu nggak berasa, harus dicubit kenceng, toet baru berasa. Kalau banyak, karena seringkali nikmat itu dia rasakan, nikmat selalu happy terus. Untuk itu Allah memberikan penyakit itu merupakan sebagian dari apa yang keburukan yang ada di tubuh kita atau kemaksiatan di tubuh kita, itu diberikan peringatan harus cuma sedikit berupa sakit, agar kita itu sadar diri. Nggak sedikit loh orang yang habis sakit itu lalu tobat. Contohnya deh, ya Pak Tom yang rokok ya. Orang yang udah merokok itu puluhan tahun, kayak saya pernah merokok dari kelas 1 SMP lulus SD itu sampai baru berhenti tahun 2005. Nggak sedikit orang yang udah kecanduan rokok, kalau cuma dikasih batuk-batuk kayaknya nggak ngaruh tuh. Ngaruh kalau dia batuk diganti sama dia, biasanya jarum super ganti Samsu gitu. Atau baru sakit dikit-dikit mah ya dia istirahat sebentar, ntar ngerokok lagi. Tapi kalau Allah sayang untuk kepada hambanya agar sadar, diberikan penyakit itu, ke jantung apa akibat merokok. Nggak sedikit orang yang menjadi sadar karena diberikan penyakit. Ya, hikmah ini bisa kita ambil dari ayat Allah yang surat ke-31, ke-30, Ar-Rum, kalau 31 Luqman ya. Ayat ke-41. Zuharul fasada fil barri wal bahri. Surat 30 ya. Rum. Ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Jadi kerusakan-kerusakan itu sebetulnya kan perbuatan manusia itu sendiri kan. Liuziqahum ba'dallazi amilu. Nah, di sini kan Allah berkehendak biar orang yang melakukan kerusakan itu
berkehendak menyadarkan diri. Jadi diberikan sebagian aja, sebagian kecil aja alat penyadar diri supaya dia sadar terhadap perbuatan itu. Tujuannya adalah Allahum biar jiun agar kembali kepada jalan yang benar gitu, taubat. Jadi di antara hikmah sakit yang ketiga adalah menyadarkan diri untuk orang bertobat, mengkoreksi diri kepada perilaku yang baik. Udah 30 menit ya. Kita masuk yang keempat. Ini yang sering kita rasakan. Kalau kita sakit sebetulnya adalah alat pengingat akan nikmat sehat. Semua kalau orang sakit ya kayak sakit gigi, aduh, nikmatnya kalau waktu sehat ini makan apa aja enak. Ya. Tapi kalau begitu sakit, masya Allah, nggak bisa kita makan empal ya. Tapi waktu sehat kita, makan apa aja, makan jeroan, makan tongseng, apa itu, makan sate. Begitu juga napas itu akan terasa nikmat napas tatkala kita menderita sesak napas, asma atau apa itu ya, nyesek. Begitu kita ini juga seperti ini BAB ini, orang yang nggak bisa buang air besar dan buang air kecil, bayangkan itu sangat merasakan nikmatnya waktu sehat. Coba waktu sehat, karena orang yang nggak bisa keluar buang air besar dari kecil tuh, yang keluar pada tempatnya, dia harus dibolongin, dilubangin untuk saluran pembuangan tadi. Masya Allah, alangkah nikmatnya waktu kita kebelet ya. Ternyata kebelet itu nikmat sehat itu. Coba ngantuk itu nikmat ya, no ya, no. Pagi no, iya. Coba ya, emang kalau ngantuk dalam majelis ilmu ya janganlah, karena itu kan cuma ngantuk dalam majelis ilmu itu summa yamutu wala yahya, kegiatan yang nggak bermutu, ngabisin biaya. Kalau saya jauh-jauh datang dari Bekasi ke sini ngantuk, rugi saya. Benar, banyak pengorbanan apa, tekad seperti apa, sampai sini saya ngantuk, wah rugi besar. Gitu. Orang akan merasakan ngantuk itu nikmat. Coba, tak kala banyak orang yang nggak bisa tidur. Jangan tidur orang ngantuk, jangan ngantuk nggak bisa tidur, nggak bisa kan? Dia kalau mau tidur harus minum obat, masya Allah. Kalau nggak bisa tidur banjir taklim. Nah itu. Bisa tidur. Tapi sumaya mutu walayahya itu. Rugi Mas Sugeng. Ya. Untuk itu, mari kita jaga orang. Kalau udah tadi kesehatan itu bisa dirasakan tatkala kita sakit, karena kesehatan. Kalau seorang penyair dia dalam syairnya kata apa nih, asihatu tajun ala ruusi, sehat itu adalah berupa mahkota. Tajun, mahkota ala ruusi itu bagi di atas kepala bagi orang yang sehat. Diibaratkan gitu. Sehat itu merupakan mahkota yang ditempatkan berada di atas
kepalanya orang-orang yang sehat. As-sihatu tajun ala ru'usil as-sihah. Tadi di atas sana sehat. La yaroha ilal mardo. Tidak akan bisa melihat orang-orang yang sehat itu, tidak akan bisa melihat mahkotanya ilal mardo, sampai dia merasakan sakit dulu. Jadi kesehatan itu diibaratkan seperti mahkota, dan sakit itu bisa menggugurkan dosa. Tapi kita di sini bukan berarti minta pada Allah dengan ya Allah berikanlah saya sakit agar bisa menggugurkan dosa, sering-sering sakit, bukan itu tujuannya. Jadi betulnya kita kan dalam usia sampai sekarang ini juga, saya 60 tahun, baru belakangan ini aja ada beberapa makanan yang dijaga. Mungkin ya kalau makan terlalu asin atau terlalu manis sudah berpengaruh gitu. Itu kan baru tahun-tahun belakangan ini ya 1-2 tahun. Saya merasakan makan gula itu nggak ngaruh dari umur 1 atau 2 sampai kemarin 59 atau 58 tahun. Masya Allah, nikmat Allah seperti apa itu. Jadi catatan pentingnya, kita udah banyak menikmati pemberian Allah. Jadi sakit kita kalau sekarang ini, kita harus ambil kesimpulan nggak seberapa dibandingkan nikmat sehat yang lebih lama. Nikmat kita baru berapa tahun, jadi selama umur kita lebih banyak nikmat sehatnya. Tapi apabila kita sakit ya tetap kita harus berobat, kita harus sabar berobat sesuai dengan tuntunan agama. Lalu catatan lagi, ya kalau udah kita tuntunan agama kan kita kembali lah, buka lagi hikmah-hikmah yang mungkin itu juga baru sebagian kecil dari yang bisa saya rangkum dari nikmat sehat itu. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lebih ini bisa mengambil nikmat-nikmat yang lain di balik itu, bisa saling melengkapi gitu, menambah kelengkapannya yang tujuannya insya Allah kan kita dengan kita menggunakan hikmah yang 4 itu, sakit itu akan terasa ringan. Karena terasa ringan bagi penderitanya, karena akan mendapatkan di dunia dan akan mendapatkan pahala di akhirat, insya Allah, amin. Ya kita ringannya seperti gini ya. Orang yang tadi sakit dia dihiasi dengan zikir subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Contohnya gitu, la haula wala quwata illa billah. Sakitnya itu karena dia sibuk dengan zikir kepada Allah, sehingga apa? Kesibukan dia melupakan derita sakitnya, sehingga akan meringankan itu. Janjinya jadi ringan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Dibandingkan dengan yang udah dia merasa sakit apalagi sampai merasa begini, saya udah rajin sholat, rajin dakwah gitu ya. Masa ya Allah, Engkau masih berikan cobaan yang sekian, yang begini berat gitu, yang mengeluh. Itu naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang begitu dan kita bisa menyikapi tatkala kita sakit, walaupun sakit itu bukan nikmat, tapi kita balik di dalam sakit itu ada nikmat yang bisa kita ambil. Dari saya billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.